Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perbandingan kurikulum KTSP, kurikulum 2013, serta kurikulum Merdeka dalam konteks perencanaan pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Zara Firdaus dengan NPM 41154030230031. Saya berasal dari Universitas Langgang Buana, program studi PGSD. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasannya. Sebelum masuk ke materi, terdapat pendahuluan. Perencanaan pembelajaran merupakan proses strategis dalam pendidikan yang bertujuan agar kegiatan belajar mengajar berjalan efektif, terarah, dan bermakna. Kualitas pembelajaran sangat bergantung pada bagaimana guru merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Perubahan kurikulum di Indonesia dari KTSP pada tahun 2006, kurikulum 2013 atau K13, hingga kurikulum Merdeka atau Kurmer mencerminkan dinamika sistem pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan zaman, teknologi, dan peserta didik. KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Menurut Baidowi tahun 2016, KTSP diharapkan mampu meningkatkan relevansi pendidikan dengan karakteristik daerah serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Namun, penerapan KTSP menghadapi kendala di lapangan karena tidak semua guru memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup dalam menyusun kurikulum secara mandiri. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP mulai diterapkan pada tahun 2006 sebagai bentuk desentralisasi pendidikan. KTSP memberikan kewenangan luas kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Pemerintah hanya menyediakan standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL. Sementara penyusunan silabus dan RPP diserahkan pada satuan pendidikan. Dari sisi perencanaan pembelajaran, guru diwajibkan membuat RPP dan silabus berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi pembelajaran disusun berdasarkan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah contextual teaching and learning atau biasa disebut CTL, di mana siswa belajar dengan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Dalam praktiknya, KTSP menekankan pada pembelajaran aktif dan partisipatif. Guru berperan sebagai perancang kegiatan yang kontekstual dan bermakna. Penilaian berfokus pada aspek kognitif, sementara aspek afektif dan psikomotorik belum mendapat perhatian optimal, menurut Widya Stono tahun 2016. Selanjutnya ada kurikulum 2013 atau biasa disebut K13. Kurikulum 2013 diluncurkan sebagai penyempurnaan dari KTSP dengan menekankan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. K13 dirancang untuk menjawab tantangan abad ke-21 dan menumbuhkan karakter peserta didik melalui pendekatan ilmiah atau scientific approach. Dalam K13, perencanaan pembelajaran mencakup penyusunan RPP, yang lebih terstruktur dan rinci, di mana guru wajib mencantumkan kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian, tujuan, langkah, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Menurut Suyanto et al. Tahun 2014 menjelaskan bahwa penerapan pendekatan ilmiah atau 5M, yang pertama ada mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mencoba, yang keempat menalar, dan yang kelima mengkomunikasikan. Hal itu dapat membantu peserta didik memahami konsep pembelajaran secara mendalam. Materi pembelajaran pada kurikulum 2013 dikembangkan secara tematik integratif, terutama untuk jenjang SD. Materi tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga penanaman nilai dan karakter. Menurut Tusiana dan Markumah tahun 2021, menyatakan bahwa pendekatan ilmiah dalam K13 mendorong siswa aktif mencari informasi, bereksperimen, dan mengkomunikasikan hasilnya. Strategi pembelajaran dalam K13 meliputi penggunaan model-model pembelajaran aktif seperti Problem Based Learning atau biasa disebut PBL, Project Based Learning atau PJBL, dan Discovery Learning. Penilaian menggunakan sistem penilaian otentik yang menilai sikap, keterampilan,
dan pengetahuan siswa secara menyeluruh. Namun, Rosalia 2017 mengatakan bahwa menilai bahwa implementasi K13 di lapangan seringkali masih bersifat administratif dan menuntut beban kerja guru di sekolah. Selanjutnya ada kurikulum merdeka atau biasa kita sebut Kurmer. Nah, kurikulum merdeka mulai diterapkan secara luas pada tahun 2022 sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Kurikulum ini menekankan fleksibilitas, diferensiasi pembelajaran, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Guru memiliki kebebasan dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan karakter peserta didik. Perencanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka tidak lagi mengharuskan RPP panjang, melainkan cukup satu lembar yang berisi tujuan, langkah, dan asesmen. Capaian pembelajaran atau CP menggantikan kompetensi dasar atau KD dengan penekanan pada kompetensi esensial. Menurut Fadil dan Gusmaneli 2023 menyebut bahwa kurikulum merdeka mendorong kreativitas siswa melalui pembelajaran berbasis proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Materi pembelajaran lebih sederhana, fleksibel, dan kontekstual. Menurut Rizky et al. 2025 menegaskan bahwa kurikulum merdeka meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penyesuaian waktu, kecepatan, dan gaya belajar siswa. Strategi pembelajaran yang digunakan mencakup pendekatan berbasis proyek atau project-based learning, pembelajaran berdiferensiasi, dan kolaborasi antar siswa. Guru berperan sebagai fasilitator dan motivator yang membantu siswa mencapai pemahaman mendalam atau deep learning. Menurut Mardiana dan Emiati tahun 2023, penerapan kurikulum merdeka menuntut kesiapan guru dalam mendesain pengalaman belajar yang bermakna. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai deep learning dalam pendidikan. Jadi, menurut Fulan dan Langworthy tahun 2018, deep learning melibatkan kolaborasi, kreativitas, dan karakter sehingga selaras dengan profil pelajar Pancasila, yang dimana guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengkonstruksi makna, bukan sekedar menyampaikan informasi. Dalam konteks pendidikan, konsep deep learning mengacu pada pembelajaran bermakna yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam, bukan sekedar hafalan. Deep learning membantu siswa mengaitkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru dan mengaplikasikannya dalam situasi nyata. Kurikulum Merdeka secara eksplisit mendukung pendekatan ini dengan proyek lintas disiplin dan asesmen formatif yang reflektif. Kesimpulannya adalah perkembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan perubahan paradigma dari pembelajaran yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa. KTSP memberikan otonomi sekolah, K13 menekankan keseimbangan kompetensi dan karakter, sedangkan kurikulum merdeka menonjolkan fleksibilitas dan pembelajaran bermakna. Ketiganya memberikan kontribusi penting terhadap evolusi perencanaan pembelajaran yang relevan dengan tantangan zaman sekarang. Jadi dapat disimpulkan untuk KTSP, tujuan pembelajarannya itu mengembangkan kompetensi, dasar, dan potensi peserta didik sesuai satuan pendidikan, lalu struktur kurikulumnya didasarkan pada standar isi dan SK atau KD sekolah, bebas menyesuaikan muatan lokal. Peran guru dan peserta didik itu sebagai pusat informasi dan penyusun silabus, lalu materi pembelajarannya ini disusun sesuai kebutuhan lokal dan standar nasional. Lalu perencanaan pembelajaran yang digunakan dalam KTSP disusun melalui silabus dan RPP sesuai satuan pendidikan. Serta pendekatan dan strategi, ada ekspositori dan latihan. Lalu ada kelebihan dan tantangan. Kelebihannya ada fleksibel, tetapi tantangannya ada ketergantungan terhadap guru. Lalu yang selanjutnya, untuk kurikulum 2013 atau K13, tujuan pembelajarannya membangun karakter, sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Struktur kurikulumnya berbasis kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD secara tematik integratif. Lalu peran guru dan peserta didik
di kurikulum 2013 ini sebagai fasilitator dan motivator pembelajaran aktif. Lalu materi pembelajaran yang digunakan itu lebih padat dan terintegrasi antar mata pelajaran. Juga menggunakan perencanaan pembelajaran RPP 1 lembar yang menekankan aktivitas siswa. Lalu pendekatan yang digunakan dan strategi adalah scientific, PBL, dan discovery learning. Kelebihannya holistik, tapi tantangannya administratifnya tinggi. Lalu pada kurikulum merdeka, tujuan pembelajarannya ini mencapai pembelajaran CP yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Lalu struktur kurikulumnya menggunakan berbasis capaian pembelajaran atau CP dengan struktur fleksibel dan esensial. Peran guru dan peserta didik dalam kurikulum merdeka ini sebagai perancang dan pendamping proses belajar mandiri. Lalu materi pembelajaran yang digunakan, materi disederhanakan, fokus pada kompetensi esensial dan kontekstual. Serta perencanaan pembelajaran yang digunakan ini menggunakan modul ajar dan alur. Tujuan pembelajaran atau disebut ATP. Pendekatan yang digunakan itu ada differentiated learning dan project based learning. Kelebihannya fleksibel dan relevan, tetapi tantangannya ada di kesiapan tenaga didik. Baik, sekian saja pemaparan materi dari saya mengenai perbandingan kurikulum dalam konteks perencanaan pembelajaran. Semoga dapat difahami materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.